Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari, semua kita yang sudah bergabung dalam ibadah live streaming dari Gereja GGP Hosana, dari GGP Hosana Ciputat. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, pada saat hari ini Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk kita mau masuk dalam hadirat-Nya, mengingat kebaikan Tuhan. Kita mau sejenak bersatu teduh dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita saat ini, saudaraku, menyiapkan hati kita sejenak sebelum kita jauh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saudaraku, kita mau bersaat seduh. Semua kita yang saat ini sudah bergabung, mari hati dan pikiran kita biarlah tertuju kepada Tuhan. Saudaraku, hari-hari yang penuh dengan kesesakan ini, saya percaya kita semua perlu Tuhan. Ketika kita dekat hadirat Tuhan, ada rasa nyaman, ada rasa damai di dalam hati setiap kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita sejenak sebelum masuk dalam ibadah ini, kita mau bersaat teduh, kita mau menenangkan hati kita, pikiran kita, untuk kita masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau Engkau masih mengizinkan kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu untuk segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Benarlah firman-Mu Tuhan yang mengatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa, bahwa penyertaan-Mu terus Tuhan seumur hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan saat ini Bapa. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, doa-doa kami Bapa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa. Ibadah kami ini Bapa, kiranya Kau hadir, ada kuasa kasih Tuhan memberkati kami Bapa, sehingga dalam hidup kami Tuhan, kami Tuhan percaya, kami punya kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak ragu-ragu menghadapi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah waktu kesempatan hari ini ya Bapa, yang boleh Engkau berikan bagi kami Tuhan, adalah kesempatan yang terbaik Bapa, untuk kami bersatu teduh dengan Engkau Tuhan. Karena dalam hidup kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami orang yang berdosa, layakkan kuduskan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami Bapa. Engkau tidak memandang Tuhan segala dosa-dosa kami ya Bapa. Kasih-Mu terus Tuhan menuntun kami. Biar Tuhan memulihkan setiap kami, memulihkan setiap kehidupan kami Bapa, sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Kami mau menaikkan satu pujian Tuhan, satu hal yang kami rindu Tuhan, untuk kami selalu masuk dalam hadirat-Mu, sehingga kami tenang dalam hidup kami, menghadapi badai hidup yang penuh rintangan dalam hidup kami Bapa. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Mari saudaraku, kita naikkan satu pujian. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Masuk
memberkati kami semua, memberkati siapapun kami yang mendengarkan saat ini Bapa. Firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Doa-doa kami Tuhan Yesus yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Engkau bekerja dalam hidup kami. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh memulihkan hati kami Tuhan. Setiap lagu, setiap kata Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Mari saudara dikasih Tuhan, kita mau menyanyikan kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa dalam hidup kita, sepanjang hidup kita mau bekerja untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, biarlah segala apa yang kita kerjakan, semuanya kita kerjakan seperti mengerjakan untuk Tuhan. Kita katakan, janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena itulah yang Kau inginkan dalam hidup kami. Apa yang kami
sukacita karena firman-Mu dalam hidup kami. Karena itulah kekuatan kami. Karena itulah harapan kami Tuhan. Karena Engkau tahu Engkau Allah yang perkasa Bapa. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Di akhir zaman ini Bapa, Kau persiapkan kami Tuhan. Kau melihat pribadi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kau pulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan.
Shalom kasih. Apa kabar? Saya percaya bahwa hari ini kita adalah pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan, sehingga kita boleh dengan segenap hati kita, dengan sukacita kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allah, sebelum sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saya mohon izin untuk melepaskan masker saya, gitu ya. Gak apa-apa, biar agak leluasa kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kekasih Allah, mari dengan segenap hati kita bersepakat untuk berdoa di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap perkara dalam kehidupan kami di mana Engkau bekerja di dalamnya dan mendatangkan kebaikan buat kami semua. Kami tunduk di hadapan Tuhan, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah memperdengarkan pujian, penyembahan, pengagungan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa kiranya semuanya menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Dan saat ini adalah saat terbaik bagi kami semua untuk duduk diam di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan berkati melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, tenangkan hati kami, Allah Roh Kudus tenangkan hati kami dan segala sesuatu dalam hidup kami, sehingga saat ini kami boleh dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu melawati kami dan memberkati kami sesuai dengan kebutuhan kami. Sesungguhnya Engkau Allah yang mengetahui kami semua. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam pemberitaan firman hari ini, sehingga kami semua sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kekasih Allah, bulan ini kita mengucap syukur kita boleh sampai di hampir hari yang terakhir di bulan Februari. Kita ada di dalam hari yang ke-28 Februari tahun 2021. Dan kita masih ada dalam tema perenungan kita di bulan ini, yaitu tunaikan tugas dan panggilan pelayanan-Mu. Secara khusus pagi hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh Tuhan di bawah subtema lakukan dengan kun. Tema kita adalah tunaikan tugas dan panggilan pelayanan-Mu. Dan subtema untuk kita semua pada pagi hari ini adalah lakukan dengan tekun. Kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk perenungan kita hari ini adalah dari Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Sekali lagi untuk kita semua, Amsal pasal 24 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita semua. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi untuk kita semua, Amsal pasal yang ke-24 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Terpujilah Tuhan yang hari ini dalam kemurahan-Nya menganugerahi kita kesempatan untuk menikmati firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan melawati kita dan memberkati kita semuanya. Amin. Kekasih Allah, dalam hidup ini realitanya adalah kita tidak dapat menghindari kegagalan, kesusahan, pencobaan, atau ujian. Sekali lagi, dalam hidup ini realitanya adalah kita tidak dapat menghindari kegagalan, tidak dapat menghindari kesusahan, tidak bisa menghindari pencobaan, atau tidak bisa menghindari ujian. Termasuk juga untuk kita anak-anak Tuhan yang pada saat ini berjuang dalam menunaikan tugas dan panggilan pelayanan kita kepada Tuhan, yang duanya diharapkan dapat dirasakan oleh sesama atau orang lain. Kita pasti menghadapi satu kenyataan bahwa di dalam menunaikan itu berusaha untuk mengupayakan menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita pernah mengalami kegagalan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami pencobaan atau ujian. Namun kekasih Allah, dalam situasi yang demikian, kita dapat menyikapinya secara berbeda keadaan tersebut. Kekasih Allah, jika kita memutuskan menyikapi keadaan tersebut, baik itu kegagalan, kesusahan, pencobaan, atau ujian,
bisa menghindari pencobaan, kita tidak bisa menghindari ujian. Tetapi kalau kita memutuskan menghadapinya itu dengan sebuah keputusasaan, maka yang akan terjadi pada hidup kita adalah kita akan merasa bahwa kita kehilangan gairah. Itu akan melumpuhkan semangat hidup kita. Kita akan kehilangan kemampuan untuk berpikir dan meyakini akan datangnya perkara-perkara baik yang sesungguhnya Tuhan akan datangkan dalam hidup kita di masa-masa yang akan datang. Jika demikian adanya kekasih Allah, akhirnya semuanya itu hanya akan membuat kita menjadi pecundang dalam masa sulit atau sukar tersebut. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang-orang yang mundur dari perjuangan, dari kesukaran, dari apa yang harus kita selesaikan, dari apa yang harus kita lakukan. Tetapi jika sebaliknya kita memutuskan untuk menyikapi masa sulit ini yang tidak bisa kita hindari, yang adalah sebuah realita dalam kehidupan kita, memutuskan untuk menyikapi keadaan itu dengan ketekunan, maka kekasih Allah, masa sulit itu akan bisa dianggap sebagai sebuah kesempatan bahwa kita sedang dibawa di dalam satu kebahagiaan. Rasanya aneh ya? Susah, sukar, sulit, hidup dalam pencobaan, tetapi kita dibawa kepada satu sikap, dibawa kepada satu pemikiran bahwa semuanya itu adalah kesempatan bagi kita untuk menikmati sebuah kebahagiaan. Mengapa demikian kekasih Allah? Karena sesungguhnya melalui masa sulit yang kita alami, melalui masa sukar yang kita alami, kita sedang ditempa, kita sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam iman. Jadi imannya nggak lembek, iman yang nggak kekanak-kanakan, iman yang nggak manja, tetapi iman yang menjadi dasar dalam hidup kita adalah iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Kemudian jika kita menyikapinya dengan itu semua kekasih Allah, maka kita akan semakin kaya dalam pengalaman hidup. Dan dari pengalaman hidup yang kita sudah alami di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam kesukaran, dalam kepahitan, dalam pencobaan, dan sesuatu yang tidak menyenangkan itu, kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, kalau kita menikmati itu sebagai sebuah kekayaan, sebuah kesempatan untuk kita diperkaya dalam pengalaman hidup, maka kekasih Allah, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki hikmat. Ketika mungkin suatu saat, waktu-waktu yang akan datang nanti, kita juga masih menghadapi kesukaran. Artinya gini, ketika kita cakap menghadapi kesukaran kemarin, dan hari ini kita ada di dalam kesukaran juga, kita akan berkata bahwa kalau kesukaran kemarin bisa aku lalui bersama dengan Tuhan, maka kesukaran hari ini pun akan sanggup kita lalui bersama dengan Tuhan. Kalau kemarin kita mengalami kesukaran besar dan kita melewatinya dengan sangat baik karena Tuhan, maka kesukaran hari ini pun juga akan bisa kita lalui, kita lewati, kita jalani, kita hadapi juga bersama dengan Tuhan. Kekasih Allah, firman Tuhan hari ini kepada kita semua dari Amsal pasal 24 ayat 16 berkata demikian. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Firman Tuhan katakan 7 kali. 7 kali kalau dihitung ini. Dalam satu minggu kan cuma ada hari Senin sampai hari Minggu, itu 7 hari. Berarti setiap hari ada kesempatan jatuh. Firman Tuhan katakan namun ia bangun kembali. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
itu semua karena orang benar itu berjuang untuk menjadi pribadi yang tekun. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita satu hal, yaitu ketekunan. Kekasih Allah, lalu apakah ketekunan itu? Ketekunan adalah sikap pantang menyerah dan terus berusaha melakukan yang terbaik di saat terburuk. Sekali lagi, ketekunan adalah sikap pantang menyerah dan terus berusaha melakukan yang terbaik di saat yang terburuk. Bukan berarti saat terburuk itu bukan sebuah alasan atau sebuah kesempatan melakukan pembenaran untuk kita melakukan yang tidak terbaik ke dalam hidup kita. Jadi kekasih Allah, apa yang akan terjadi jika seseorang memutuskan untuk bertekun pada saat sulit dalam kehidupannya? Ketekunan itu akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang tahan banting. Itu yang pertama, menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa, menjadi pribadi yang tidak mudah dikecilkan hatinya, menjadi pribadi yang tidak mudah patah hatinya, menjadi pribadi yang tidak mudah tawar hatinya. Tetapi dia menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tahan banting karena situasi dan kondisi yang dialaminya. Ketekunan membentuk seseorang menjadi pribadi yang pandai melihat peluang di tengah penghalang. Menjadikan seseorang bisa melihat kesempatan meskipun itu kecil di balik kesulitan-kesulitan yang ada. Kemudian ketekunan itu, kekasih Allah, akan mampu membuat seseorang menemukan potensi diri yang mungkin selama ini tidak disadari. Gak sadar kalau memiliki potensi. Oh, ternyata aku bisa lebih kuat. Ternyata aku mampu bersabar. Ternyata aku mampu menahan kesusahan ini. Ternyata aku mampu bertahan di dalam keadaan ini. Dan membangun seseorang menjadi pribadi yang positif terhadap hidupnya hari ini dan kelak. Ketekunan membangun seseorang menjadi pribadi yang positif terhadap hidupnya hari ini dan kelak. Artinya gini, hari ini aku akan jalani bersama dengan Tuhan, pasti aku mampu jalani hari ini. Dan kalau aku lewati hari ini pun, berarti besok pun aku akan mampu lewati, aku mampu jalani, aku mampu hadapi. Seperti ketika seseorang menghadapi kesulitannya hari ini, dia berkata, aku bisa lewati hari ini karena apa? Karena kemarin tangan Tuhan pun juga menopang aku untuk menjalaninya sampai dengan hari ini. Dan ketika hari ini kita menjalaninya, berarti ini adalah kemenangan dari kesukaran di kemarin hari. Dan kalau hari ini kita juga menghadapi kesukaran, berarti hari inilah kesempatan kita berjuang. Supaya apa? Supaya esok hari kita menikmati kemenangan karena perjuangan kita hari ini. Kasih Allah, itulah yang akan terjadi pada seseorang yang bertekun, melakukan sesuatu dengan tekun di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, orang benar jatuh 7 kali, tapi dia bangun kembali 7 kali. Sekali lagi tadi saya bilang, hari itu kan Senin sampai Minggu, 7 hari. Artinya dalam setiap hari ada kesempatan orang untuk jatuh. Tetapi apakah dia tetap terjatuh atau bangun? Itu adalah keputusan yang harus kita putuskan. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan hanya memutuskan satu hal. Orang-orang yang melihat kebesaran Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kebesaran Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, di dalam iman keyakinannya kepada Tuhan yang perkasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib itu, hanya punya satu keputusan, yaitu untuk bangun. Tidak membiarkan dirinya terjatuh, apalagi hancur karena kesukaran, karena pergumulan, karena masa sulit, karena pencobaan, atau karena sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Kekasih Allah,
dan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dimanapun kita berada, apapun tugas itu, apapun panggilan itu, di status apa, di posisi apa panggilan itu, mengapa kita harus mengerjakan ketekunan? Yang pertama, kekasih Allah, kita akan sama-sama belajar dari Amsal pasal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian untuk kita semua. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Sekali lagi, Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Bagian B, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi kekasih Allah, Amsal 8 ayat 17 memberikan ajaran kepada kita mengapa kita harus menjadi pribadi yang bertekun, mengapa kita harus menjadi pribadi yang terus menunjukkan ketekunan kita, sekalipun mungkin ada himpitan, ada kesukaran, ada pencobaan, ada sesuatu yang tidak mudah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, Amsal 8 ayat 17 memberitahukan kepada kita bahwa ketekunan yang kita kerjakan tidak akan berbuah kesia-siaan. Yang pertama, ketekunan yang kita kerjakan, ketekunan yang kita tunjukkan, ketekunan yang kita upayakan, ketekunan yang kita lakukan tidak akan berbuah kesia-siaan. Haleluya. Kasih Allah, ketekunan yang kita kerjakan tidak akan berbuah sia-sia. Seseorang akan sampai di ujung jalan jika dia tetap dan terus berjalan. Sekali lagi, kasih Allah, seseorang akan sampai di ujung jalan jika dia tetap dan terus berjalan. Mungkin ada kalanya dia berjalan dengan cepat, tetapi mungkin ada kalanya juga dia berjalan dengan pelan karena situasi dan kondisi jalan, karena keadaan di sekitarnya, atau karena apapun. Tetapi kalau dia terus berjalan, maka seseorang itu, maka ia akan sampai di ujung jalan. Dia akan selesai perjalanannya, tidak peduli bagaimana jalan yang harus dilalui. Kalau orang itu terus berjalan, kalau dia sudah memutuskan memulai perjalanan itu dan ingin sampai pada ujung jalan, maka apapun situasinya, apapun keadaannya, bagaimana dia berjalan, entah cepat entah lambat, atau keadaannya menyenangkan atau tidak menyenangkan, mendukung atau tidak mendukung, dia akan sampai di ujung jalan kalau dia terus berjalan. Demikian juga kehidupan keimanan kita. Tuhan sudah mempercayakan kepada kita tugas dan panggilan pelayanan. Kita sudah memulainya, kita sudah menerimanya, kita sudah menjalaninya. Dan kalau di tengah jalan, dalam perjalanan kita menunaikan itu, ada sesuatu yang tidak nyaman, ada kesukaran, ada kesulitan, ada hambatan, ada tantangan, maka nasihat firman Tuhan hanya katakan, teruslah berjalan, teruslah kerjakan apa yang harus dikerjakan. Demikian ketekunan yang dikerjakan di dalam Tuhan, kekasih Allah, tidak akan pernah sia-sia. Akan ada hasilnya, akan ada buahnya, cepat atau lambat. Rahasianya adalah kalau kita mau menunjukkan diri sebagai pribadi yang mengerjakan ketekunan. Sekali lagi, yang pertama firman Tuhan katakan kepada kita, kekasih Allah, ketekunan yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak akan berbuah kesia-siaan. Karena itu mari terus mengerjakan bersama dengan Allah Roh Kudus.
pribadi yang akan sanggup memampukan kita untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Yang kedua, kekasih Allah, Ibrani pasal 10 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, saya dan kekasih Allah memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang kedua, mengapa kita harus menunjukkan diri terus membangun diri menjadi pribadi yang bertekun atau menunjukkan ketekunan? Kalau Amsal pasal yang ke-8 ayat 17 berkata kepada kita bahwa ketekunan yang kita kerjakan tidak akan berbuah kesia-siaan, maka yang kedua Ibrani 10 ayat 36 menegaskan kepada kita bahwa ketekunan yang kita kerjakan akan membawa kita memperoleh janji Allah. Ketekunan yang kita kerjakan akan membawa kita memperoleh janji Allah. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah? Satu janji yang tidak pernah dijanjikan oleh dunia ini, yaitu hidup kekal. Ibrani 10 ayat 36 sampai 39 untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 36 sampai 39. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kekasih Allah, seharusnya bagi kita ketekunan atau bertekun bukanlah hal yang bisa ditawar lagi, tetapi sebagai sesuatu yang harus diambil sebagai keputusan yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketekunan itu adalah sebuah keputusan yang harus diambil setiap saat, setiap hari, dalam semua situasi dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada peluang bagi kita menjadi orang yang mengundurkan diri. Karena firman Tuhan berkata kepada mereka yang mengundurkan diri, Allah tidak berkenan. Tetapi mari kita terus berjuang menjadi pribadi yang menunaikan tugas dan panggilan pelayanan kita sampai selesai, sehingga kita dianggap layak oleh Allah untuk menerima janji itu. Karena firman Tuhan katakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Waktunya sudah tidak banyak. Tetapi kalau hari ini, saat ini, dalam seluruh situasi yang ada dalam hidup kita, Allah mengingatkan kita untuk terus bertekun. Mari kita ambil keputusan untuk bertekun di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena apa? Sekali lagi, bahwa ketekunan yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak akan berbuah kesia-siaan. Karena ketekunan yang kita kerjakan di dalam Tuhan akan membawa kita untuk memperoleh janji Allah. Allah tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Karena itu biarlah kita menjadi orang-orang yang bertekun sampai janji Allah itu digenapi di dalam hidup kita. Bukan dengan gagah dan kuat kita, tetapi dengan Roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Karena Dialah sumber kekuatan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita semua. Jadi kasih Allah, biarlah saat ini kita boleh membangun diri menjadi pribadi yang bertekun di hadapan Tuhan, sehingga ketika pada saatnya nanti kita dibawa kepada saat pertanggungjawaban, kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Besar, kecil,
Biarlah kita menjadi orang-orang yang memutuskan untuk terus bertekun mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga satu kali kelak ketika masa pertanggungjawaban itu dimintakan pada kita, kita bukan menjadi orang-orang yang malu karena tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita, kekasih Allah. Roh Kudus dengan kuasa yang dahsyat itu senantiasa menopang dan menguatkan kita semua. Karena memang sesungguhnya kita tidak akan pernah cakap, kita tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan kita, menunaikan tugas dan tanggung jawab, tugas panggilan pelayan yang Tuhan percayakan kepada kita di tengah-tengah masa ini, di tengah-tengah situasi hidup kita, di tengah-tengah banyak kesukaran dalam hidup kita, jika bukan Tuhan yang menopang kita semua. Mari terus menjadi pribadi yang bergantung kepada Tuhan. Mari terus menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan. Karena di dalamnya kita akan cakap menghadapi segala sesuatunya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kasih Allah, kebenaran firman Tuhan sudah diberitakan untuk kita semua. Jadi bahwa waktunya bagi kita saat ini, kita akan sama-sama berdoa. Dan kita akan bawa korban syukur kita, persembahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang kekasih Allah untuk membawa korban syukur kita, persembahan yang sudah kita sama-sama siapkan dengan segenap hati. Kita akan tundukkan kepala. Firman-Mu berkata kepada kami, Tuhan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan, dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersembahkan, kami mempersiapkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkatilah persembahan kami umat-Mu untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di GGP Hosana ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kemurahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih sampai saat ini Tuhan menopang hidup kami, memberkati kami, mempercayai kami untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, dimanapun kami berada, kiranya Allah Roh Kudus menopang kami supaya kami mampu melakukannya dengan tekun, sekalipun mungkin di dalam kami melakukan tugas, tanggung jawab, panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menghadapi kesukaran, kami menghadapi tantangan, kami menghadapi kesulitan, entah itu yang datang dari dalam tubuh kami atau dari luar tubuh kami. Kami berdoa Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan kami supaya kami mampu bertekun dan menunjukkan ketekunan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketekunan yang kami kerjakan di dalam Tuhan tidak akan berbuah sia-sia. Ketekunan yang kami kerjakan di dalam Tuhan akan membawa kami memperoleh janji Tuhan. Tuhan, kalau saat ini Tuhan dapati kami ada dalam kegentaran karena kesukaran kami berdoa kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Supaya apapun yang kami alami, kami tidak menundurkan diri, tetapi kami terus maju bersama Tuhan, berjuang di dalam Tuhan, Allah yang memberkati kami. Allah Roh Kudus kuatkan dan teguhkan kami, supaya kami cakap menghadapi seluruh situasi yang ada dalam kehidupan kami, supaya kami mampu terus berserah kepada Tuhan, dan kami terus mampu mengandalkan hidup kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan atas kami. Nyatakan kemurahan-Mu Tuhan bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Kekasih Allah, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini.
bersama-sama sepakat untuk mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.